Oke, jadi di video kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang Multiple Intelligence Theory milik Gardner. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang definisi dari intelijensi itu sendiri. Jadi menurut Gardner, intelijensi itu adalah a biopsychological potential to process information that can be activated in a cultural setting to solve problems or create products that are of value in a culture. Jadi, intinya Gardner itu melihat intelijensi sebagai sebuah potensi biopsikologis yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam situasi budaya tertentu. Selain itu, dia juga melihat intelijensi sebagai kemampuan untuk membuat produk yang memiliki nilai. Nah, jadi dengan mendefinisikan intelijensi sebagai potensi, Gardner ini melihat intelijensi sebagai sesuatu yang bisa berkembang. Hal ini berbeda dengan pemikiran tradisional yang melihat kalau kecerdasan itu merupakan bawaan sejak lahir yang tidak bisa berubah. Menurut Gardner, keputusan individu, keluarga, dan orang lain dalam hidup individu tersebut bisa mempengaruhi perkembangan inteligensinya. Nah, kemudian Gardner ini juga melihat bahwa penciptaan produk seperti kemampuan memahat, kemampuan menyusun komputer, itu juga sama pentingnya dengan intelijensi nalar yang digunakan untuk problem solving. Kemudian, Gardner ini memiliki 8 kriteria untuk menentukan apakah sebuah kemampuan itu bisa didefinisikan sebagai intelijensi atau bukan. Kriteria yang pertama adalah intelijensi harus dapat dipisahkan dari persoalan kerusakan otak. Yang kedua, intelijensi harus memiliki bukti keberadaannya dalam sejarah evolusi manusia. Yang ketiga, intelijensi harus dapat dijelaskan sejarah perkembangannya yang semakin meningkat dan menonjol. Yang keempat, bentuk intelijensi tersebut harus dapat dilihat pada populasi khusus seperti idiot, savants, dan jenius. Yang kelima, intelijensi terbukti berkembang bukan hanya karena latihan. Yang keenam, bentuk intelijensi harus terbukti secara psikometris memiliki korelasi yang rendah dengan bentuk intelijensi lainnya. Yang ketujuh, intelijensi harus memiliki dasar prosesnya. Dan yang kedelapan, intelijensi harus dapat dirumuskan ke dalam bentuk kode-kode simbolis. Kode-kode simbolis ini bisa berupa tulisan, angka, gambar, maupun notasi musik. Jadi, berangkat dari kriterianya untuk mengidentifikasi intelijensi, Gardner ini kemudian menentukan 8 jenis intelijensi. Yang pertama ada linguistic intelligence, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa. Yang kedua ada logical mathematical intelligence, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan angka dan pemikiran-pemikiran logis untuk pemecahan masalah. Yang ketiga ada musical intelligence, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan musik dan suara. Yang keempat ada spatial intelligence, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk membuat gambaran visual maupun spasial. Jadi kecerdasan ini penting dimiliki oleh arsitek ataupun graphic designer. Yang kelima ada bodily kinesthetic intelligence, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan gerak tubuh. Ini penting untuk dimiliki oleh penari maupun atlet. Yang keenam ada naturalistic intelligence, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan alam. Jadi, kecerdasan ini perlu dimiliki oleh orang-orang yang bekerja berhubungan langsung dengan alam seperti arkeolog. Yang ketujuh ada interpersonal intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang ke-8 ada intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Intrapersonal intelligence ini bisa digunakan untuk pengembangan diri. Characteristics of intelligence. Jadi, ada beberapa karakteristik dari intelijensi. Yang pertama, tiap individu pada umumnya bisa memiliki semua intelijensi. Tetapi yang membedakan satu individu dengan yang lain adalah profile of intelligences. Profil ini adalah kombinasi dari intelijensi mana yang lebih dominan dan mana yang lebih lemah saat digunakan untuk problem solving oleh seseorang. Kemudian, intelijensi bisa diekspresikan melalui bermacam-macam simbol, seperti gambar, tulisan, maupun notasi musik. Yang ketiga, meskipun berhubungan, konsep intelijensi dan domain bisa dibedakan. Intelijensi adalah potensi dalam diri individu, sedangkan domain adalah bidang pengetahuan tertentu. Satu intelijensi bisa dipakai di berbagai domain. Begitu pula satu domain bisa membutuhkan berbagai intelijensi. Contohnya,
Penampilan drama musikal membutuhkan penampilnya untuk memiliki intelijensi musikal, bodily kinestetik, dan juga intrapersonal. Yang terakhir, intelijensi individu terbentuk dari pengaruh budaya dan berkembang melalui proses edukasi. Yang selanjutnya ada challenges to traditional conceptions of intelligence, atau kritik dari teori multiple intelligence terhadap teori-teori sebelumnya. Nah, teori yang dikritik adalah teori psikometrik dan juga teori of cognitive development milik Piaget. Nah, kedua teori ini melihat kecerdasan sebagai satu kesatuan yang bisa merepresentasikan keseluruhan kemampuan kognitif. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep multiple intelligence yang membagi kecerdasan ke dalam 8 jenis. Penilaian dari perspektif MI. Instrumennya menggunakan media sesuai dengan domain. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Karena itu, kita harus menyesuaikan media dengan tipe kecerdasan orang tersebut. Yang kedua, ada materials. Materi yang biasanya digunakan dalam tes penilaian adalah materi yang sudah akrab bagi anak-anak. Contohnya, gambar dan juga geometris bentuk. Materi yang bermakna bagi anak-anak bisa membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mengerjakan tes tersebut. Lalu ada konteks. Kecerdasan seorang anak tidak bisa dilihat hanya dengan satu kali tes atau penilaian. Bila dilakukan hanya satu kali, profil kemampuan anak tidak lengkap dan bisa terdistorsi. Sebaliknya, bila penilaian dilakukan dalam lingkungan belajar, kecerdasan anak-anak bisa diamati dari waktu ke waktu. Tujuan dari penilaian. Tujuannya, dengan menggambarkan profil intelektual lengkap, bisa membantu pendidik memahami setiap anak sepenuhnya. Lalu, pendidik juga bisa membantu anak dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Alat penilaian berbasis multiple intelligence pada pendidikan awal dibagi menjadi dua buah alat, yaitu Spectrum Assessment System dan Bridging. Pada Spectrum Assessment System, dilakukan berdasarkan pandangan bahwa setiap anak menunjukkan profil kemampuan kognitif atau spektrum kecerdasan yang berbeda, yang mana pada alat ini dilakukan sistem penilaian yang mencakup 3 komponen berupa aktivitas penilaian prasekolah, panduan observasional atau guidelines, dan profil spektrum atau profil. Pada activities, peneliti akan mengembangkan aktivitas penilaian dengan domain yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Kinerja pada anak ini nanti akan dapat diukur karena terdapat nilai yang dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat kemampuan utama pada anak. Pada guidelines adalah komponen yang memeriksa observasi di 8 domain yang berbeda. Peneliti akan mengidentifikasi serangkaian elemen inti atau keterampilan kognitif khusus yang membantu anak-anak berlatih dan melaksanakan kemampuan kunci yang telah ditentukan. Pada profil ini komponen yang lebih mengarah pada kemampuan kognitif yang diperiksa oleh instrumen penilaian spektrum dan lebih menggambarkan kelebihan juga kelemahan yang dimiliki oleh setiap anak. Alat penilaian kedua adalah Bridging Assessment for Teaching, merupakan alat penilaian diagnostik berdasarkan observasi yang dilakukan guru terhadap anak yang terlibat dalam suatu kelompok kegiatan. Komponen utama dari alat penilaian ini adalah 19 aktivitas yang mencakup pada kemampuan bahasa dan literasi, matematika, sains, seni pertunjukan, dan seni visual. Bridging lebih mengarah pada pengajaran berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dan proses penilaian yang dilakukan pada anak. Penilaian bridging akan menghasilkan 2 buah hasil berupa penjelasan mengenai tingkat kinerja anak dan penjelasan mengenai pendekatan kerja anak saat terlibat dalam tugas. Penjelasan mengenai tingkat kinerja anak akan menjelaskan penguasaan anak atas keterampilan tertentu dan pemahaman mereka mengenai konsep dalam mata pelajaran. Penjelasan mengenai pendekatan kerja anak akan menjelaskan bagaimana anak berinteraksi dengan materi dan menanggapi tuntutan tugas di bidang subjek tertentu. Kemudian, elemen penilaian yang digunakan dalam bridging ini ada 2, yaitu interpretasi dan aplikasi. Interpretasi akan menerjemahkan nilai kinerja yang dimiliki anak menjadi istilah relevan sesuai instruksi perencanaan, yang mana pada elemen ini akan
dirinci perilaku keterampilan pengetahuan pada anak-anak. Yang kedua ada aplikasi yang berisi curricular ideas untuk bekerja dengan anak-anak pada tingkatan mereka. Yang mana ide dan kegiatan ini dikembangkan dengan mengacu pada praktik di lapangan atau di subject areanya. Unit analisis yang digunakan pada bridging lebih mengarah pada aktivitas daripada individu karena didasarkan pada keyakinan bahwa kecerdasan bukanlah komoditas yang terletak secara eksklusif dalam pikiran individu, tetapi kecerdasan didapatkan ketika anak berinteraksi dengan orang lain atau terlibat dalam suatu kegiatan. Dan menurut McNamee dan Chen 2004, dengan berfokus pada aktivitas dalam proses penilaian ini, dalam konteks pembelajaran, anak-anak dapat dipelajari interaksi sosialnya yang dapat menimbulkan, mendorong, dan memediasi kinerja anak di sekolah. Apa hubungan empirical studies dengan MI theory? Sejak dicetuskan, MI theory memang banyak didasari penelitian dan pembelajaran empiris, yaitu pembelajaran tentang neurobiologi, psikologi perkembangan, dan antropologi kultural. Pada contoh ini saya akan memfokuskan kepada 3 penelitian empiris, yaitu Assessment Study of Preschool, Study Identifying Children, Studies of Young Children Cognitive. Assessment Study of Preschool merupakan penelitian yang dilakukan oleh Adams pada tahun 1993 yang bertujuan untuk mengamati hubungan di antara bermacam-macam kemampuan kognisi pada anak preschool dan mendeskripsikan variasi tingkat kemampuan tiap individu. Adams akan memberi 6 tugas untuk anak-anak preschool ini dan mereka akan mengerjakannya. Nilai yang didapat akan menjadikan data di mana di data tersebut bisa terlihat pola di mana di mana nilai-nilai di tiap bagian akan mempunyai korelasi dengan masing-masing. Study of Identifying At-Risk Children's Strength. Penelitian ini dilakukan oleh Chen pada tahun 1993 bertujuan untuk mengamati pengaruh program berbasis MI intervention kepada murid yang terancam tidak naik kelas. Metode yang digunakan adalah learning centers. Murid-murid di dalam kelas akan disuruh untuk mendatangi learning centers ini di mana setiap center merupakan sebuah mata pelajaran. Terdapat 15 learning centers di mana mereka akan disuruh untuk mengerjakan sebuah tugas di masing-masing learning center. Guru-guru akan mengamati secara khusus terhadap anak-anak yang at risk ini dan akan dinilai tingkat ketertarikan terhadap suatu subjek dan juga performance mereka di subjek tersebut. Bisa dilihat dari hasil bahwa bahwa anak-anak at risk ini memiliki kecenderungan tertarik kepada subjek yang bersifat non-akademis. Berdasarkan hasil ini, jika diimplementasikan terhadap program pembelajaran bagi anak-anak at risk ini, mereka terbukti mempunyai prestasi yang lebih baik dan mendapat nilai yang lebih baik dibanding jika tidak diimplementasikan hasil dari penelitian ini. Studies of Young Children Cognitive. Penelitian ini dilakukan oleh Chen pada tahun 1993 dengan tujuan penelitian ini adalah melihat hubungan antar mata pelajaran pada murid. Metode yang digunakan adalah bridging, di mana sebuah sampel murid akan diberikan 19 tugas. 19 tugas ini dikelompok-kelompokkan terhadap mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, dan juga musik. Mereka akan disuruh mengerjakan tugas atau mengerjakan tes dan akan didata nilainya. Nilai-nilai ini kemudian didatakan di sebuah tabel dan dilihat hubungannya, di mana tiap pelajaran memiliki hubungan masing, di mana jika sebuah anak tinggi di satu pelajaran, dia rendah di satu pelajaran, dan ini menjadikan pola yang digunakan oleh para peneliti. Selanjutnya, kami akan membahas diskusi atas empirical work dan implikasi untuk penilaian berbasis MI. Studi-studi yang dijelaskan sebelumnya memberikan dukungan empiris untuk 4 poin penting. Yang pertama, diversity and variations as the key to understanding human intelligence. Penggunaan istilah pintar, rata-rata, bodoh untuk mendeskripsikan kemampuan intelektual seorang anak cenderung tidak akurat dan menyesatkan. Semua anak cenderung memiliki kekuatan pada beberapa bidang dan kelemahan di bidang lainnya. Yang kedua, ada profile as useful means to portray an individual's intellectual abilities. Penggunaan profil untuk menggambarkan kemampuan intelektual individu menyediakan gambaran atas kekuatan dan kelemahan kemampuan kognitif seorang individu secara detail dan komprehensif. Yang ketiga, ada working approach as a process dimension of a child's intellectual profile.
Penelitian Masur atas pendekatan cara kerja sebagai dimensi profil intelektual individu mengindikasikan bahwa working approach atau gaya yang menggambarkan proses belajar mempengaruhi kinerja individu. Yang terakhir ada analisis kemampuan intelektual individu melalui aktivitas. Teori MI menegaskan bahwa kecerdasan anak berkaitan erat dengan manusia lain dan benda-benda di sekitarnya, sehingga kita tidak dapat memahami aktivitas intelektual anak tanpa mempertimbangkan penggunaan alat dan ketergantungan atas kontribusi atau usaha dari manusia lain. Kesimpulannya, tujuan utama dari pendekatan Multiple Intelligence Theory adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat membantu mengembangkan potensi individual dan kelompok. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.